Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di pembelajaran bimbingan konseling bersama Pak Agung, dan kali ini dengan topik etika pergaulan. Baiklah, kita langsung saja masuk pada materi kita. Etika erat kaitannya dengan tata krama yang diperlukan di mana saja dan kapan saja. Mengapa? Karena etika dapat menciptakan kebaikan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan bagi semua orang. Etika mengatur perilaku manusia secara normatif, yang artinya memberi norma bagi perilaku manusia, dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Pengertian dari etika pergaulan adalah sopan santun yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lainnya. Sedangkan sikap dalam pergaulan adalah bagaimana seseorang tersebut mengutamakan perilaku yang sopan santun saat berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, sikap dalam pergaulan. Yang pertama, bersikap sopan santun dan ramah. 2. Perhatian terhadap orang lain. 3. Mampu menjaga perasaan orang lain. 4. Toleransi dan rasa ingin membantu. 5. Mampu mengendalikan emosi diri. Kriteria remaja dengan kepribadian yang baik. Yang pertama, disukai banyak orang, dihargai dan menyenangkan. 2. Sebagai orang yang patut mendapat kepercayaan dan penghargaan. 3. Orang yang suka melakukan kebaikan. 4. Sanggup mengasihi dan mau memaafkan orang lain. 5. Tidak pernah lari dari tanggung jawab dan konsekuensi dalam bertindak. Sekarang, etika bergaul dengan orang lain. Yang pertama, etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Kedua, etika bergaul dengan orang yang sebaya. 3. Etika bergaul dengan orang yang lebih muda. 4. Etika bergaul dengan orang yang seagama. 5. Etika bergaul dengan orang yang berbeda agama. Dan yang keenam, etika bergaul dalam berbicara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang dimaksud orang yang lebih tua di sini adalah semua orang, terutama kerabat dan tetangga yang usianya lebih tua dari kita. Terhadap mereka kita harus berlaku hormat, sopan, tidak bersikap melawan atau menentang, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan. Karena bila kita bersikap hormat dan sopan, mereka pun akan berlaku sama. Yang kedua, etika bergaul dengan orang yang sebaya. Sebaya
bisa berarti sama usianya. Maka dari itu, pergaulan dengan orang sebaya sangat penting. Hampir setiap hari di kalangan masyarakat maupun di sekolah, kita sering kali berkumpul dengan teman sebaya yang memiliki kesamaan dengan kita dalam beberapa hal. Yang ketiga, etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Dalam pergaulan, tidak hanya orang yang lebih tua dan orang yang menjadi perhatian kita untuk selalu kita hormati, tapi juga orang-orang yang lebih muda. Yang keempat, etika bergaul dengan orang yang seagama. Sebagai umat beragama, harus mengetahui etika pergaulan di kalangan masyarakat seagama, agar tidak melanggar norma agama dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat beragama. Yang kelima, etika bergaul dengan orang yang berbeda agama. Agama menganjurkan kepada kita untuk bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama dengan agama kita. Pada dasarnya, mereka pun sama dengan kita, makhluk ciptaan Tuhan. Hanya saja berbeda keyakinan, banyak beraneka sifat, perilaku, dan keinginan, juga kepercayaan dan keyakinan yang berbeda. Namun, mereka merupakan bagian dari masyarakat bangsa. Yang keenam, etika bergaul dalam berbicara. Alat komunikasi paling utama dalam pergaulan adalah berbicara. Dengan berbicara, kita dapat menyampaikan sesuatu. Sebaliknya, kita juga dapat mengetahui keinginan orang lain. Berbicara bisa mendatangkan banyak teman dan bisa pula mendatangkan musuh. Agama mengajarkan agar kita berbicara sopan supaya tidak berakibat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kita masuk pada manfaat etika pergaulan. Poin A, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi orang lain. Yang B atau yang kedua, kemudahan hubungan baik dengan orang lain. Yang C, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Dan yang D atau yang terakhir, dapat memelihara suasana yang baik dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, dan di antara teman. Adapun kiat-kiat dalam bergaul. Yang pertama, membaca bahasa tubuh. Melalui bahasa tubuh, kita akan mengetahui perasaan atau pikiran mereka. Apakah merasa nyaman, antusias, atau gelisah. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Sikap mendengarkan dapat membuat kita tidak saja mengerti apa yang dikatakan, tetapi juga memahami bahasa tubuh orang lain, sehingga dapat memahami apa yang mereka rasakan. 3. Membangun hubungan, yaitu memberikan kesan-kesan positif pada orang yang kita jumpai. Keempat, bernegosiasi. Bisa tercapainya kesepakatan antara semua pihak. Untuk itu penting apabila bisa menghormati pihak lain, menghargai sudut pandang masing-masing,
dan terjun dalam negosiasi dengan sikap positif. Dan yang terakhir atau yang kelima, memahami etika sosial dengan baik. Sopan santun adalah bagian yang tak terpisahkan dari interaksi sosial. Sopan santun dibutuhkan ketika kita menghadapi orang-orang dengan berbagai latar belakang, watak, dan perilaku. Baiklah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK.